Halo teman-teman, saya Vincent dari kelas 8D absen 30. Hari ini saya akan membahas tentang sinopsis dan juga unsur intrinsik dari film Jembatan Pensil. Hari ini kita akan membahas 10 poin dan kita akan membahas mereka satu persatu. Simak terusnya. Poin pertama yang akan kita bahas hari ini adalah sinopsis dari film ini. Film ini menceritakan tentang kisah nyata yang terjadi pada 5 orang anak, yaitu Ondeng, Inal, Aska, Yanti, dan Nia. Mereka merupakan tokoh utama dari film ini. Walaupun kedua dari mereka memiliki keterbatasan, yaitu Ina yang merupakan penderita kebutaan dan Ondeng yang memiliki gangguan mental, mereka tetap setia pada sesama dan selalu tolong-menolong satu sama lain. Inal, Aska, Yanti, dan Nia setiap harinya melintasi jembatan tua yang tidak stabil untuk dapat menyeberangi sungai yang membatasi perjalanan mereka ke sekolah mereka. Ondeng selalu menunggu untuk mereka di sisi lain jembatan. Setiap kali mereka melewati jembatan tersebut, jembatan itu makin rapuh, tetapi keinginan mereka untuk datang ke sekolah selalu menjadi tujuan mereka karena setiap dari mereka memiliki cita-cita yang ingin mereka raih. Suatu hari, Pak Guru di sekolah mereka memberitahukan bahwa anaknya yang bernama Aida akan membantu ia mengajar anak-anak. Aida datang dari Jakarta, tempat di mana ia menyelesaikan kuliahnya, dan sekarang ia akan mengajar ilmu yang telah dia pahami kepada anak-anak di sekolah. Aida di sekolah tersebut merupakan guru yang disenangi oleh anak-anak. Ia sering mengajak anak-anak untuk belajar di alam terbuka seperti di bukit dan gua. Gading yang merupakan teman Aida dan kakak Ondeng pun sering ikut menemani mereka dan menjelaskan sejarah-sejarah dari tempat tersebut. Suatu saat, Gading menanyakan anak-anak apa cita-cita mereka masing-masing. Ondeng menjawab bahwa ia akan membangun jembatan pensil untuk menggantikan jembatan yang lama. Dengan keterbatasan dari Ondeng ini, apakah ia bisa mewujudkan cita-citanya membangun jembatan pensil untuk teman-temannya agar bisa melintasi sungai dengan aman? Bagaimana selanjutnya dari kisah persahabatan mereka? Film ini bisa kalian tonton di YouTube karena film ini gratis untuk ditonton semua orang. Saya akan mencantumkan linknya di deskripsi di bawah. Poin yang kedua adalah tema. Tema yang ada di dalam film ini adalah persahabatan, perjuangan para tokoh, dan percintaan. Tetapi inti dari tema ini adalah mengisahkan tentang kehidupan Ondeng, Inal, Aska, Yanti, dan Nia. Film ini menceritakan keseharian mereka mulai dengan memperkenalkan masalah mereka hingga penyelesaiannya. Film ini menceritakan ketulusan pertemanan mereka mendampingi satu sama lain apapun yang terjadi. Saat salah satu dari mereka mengalami musibah, mereka akan menolong satu sama lain. Poin yang ketiga adalah tokoh dan pewartakan. Ondeng, ia suka menolong sesama, baik hati dan ramah. Inal, Aska, Yanti, dan Nia, mereka tulus, saling tolong-menolong, penyabar dan pantang menyerah. Atar, ia suka mengejek, kasar, dan kurang perhatian. Aida, ia baik hati, penyabar, dan pengertian. Gading, ia penyabar juga, ia juga gigih dan suka menolong dan juga tabah. Pak Guru, ia penyabar, pengertian, dan suka menolong. Ibu Farida merupakan ibu dari Aida, ia terlalu overprotective, kurang penyabar, dan cerewet. Arman, ia suka menolong, baik hati, dan penyabar. Pak Mone, ia baik hati, penyabar, pekerja keras, dan pengertian. Alur cerita dari film ini menggunakan alur cerita maju, yang berarti tindakan yang memuncak pada akhir cerita. Alur maju adalah serangkaian peristiwa yang dimulai secara teratur dari awal hingga akhir cerita, sehingga tidak ada flashback atau pengenalan kisah yang terjadi dari di luar film ini. Untuk latar ada berbagai macam latar. Pertama kita akan sebutkan latar tempat. Latar tempat yang ada di film ini yaitu Pulau Muna di Sulawesi Tenggara, sungai di Pulau Muna, hutan di Pulau Muna, STTWA di Pulau Muna, pelabuhan di Pulau Muna, dan juga goa di pedalaman Pulau Muna. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu yang terdapat dalam cerita ini adalah waktu pagi, waktu siang, waktu sore, dan waktu malam. Latar suasana yang terdapat dalam film ini adalah suasana sedih atau haru, suasana bahagia, gembira, dan suasana yang menegangkan. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Di dalam film ini, penulis menjadi seseorang di dalam film yang tidak terlihat seperti menjadi sutradara film tersebut. Poin selanjutnya adalah amanat dari film ini.
Pertama, pelajaran untuk semua pelajar untuk selalu giat belajar dan jangan cepat putus asa dalam meraih cita-cita apapun rintangannya. Yang kedua, jangan suka mengejek orang lain hanya karena orang tersebut memiliki disabilitas yang permanen. Yang ketiga, bersyukur atas apa yang engkau punya, karena beberapa orang memiliki impian untuk menjadi dirimu yang berkecukupan di segala aspek. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari film ini. Kelebihan dari film ini adalah film ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Film ini menggunakan plot-plot yang tidak terduga. Film ini sangatlah inspiratif dan dapat memotivasi penontonnya. Dan yang terakhir adalah kelebihan dari film ini, yaitu film ini mampu mengekspresikan emosi yang dirasakan oleh tokoh-tokoh sehingga penonton juga merasakan emosi-emosi tersebut. Kekurangan dari film ini adalah film ini terlalu diadaptasikan menjadi film sinetron ataupun drama, walaupun tujuan aslinya adalah menjadi film edukasi. Dan juga aktor-aktor yang berperan kurang bermaksimal dalam akting mereka. Poin yang terakhir adalah nilai-nilai hidup yang bisa diadaptasikan. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai hidup, nilai persahabatan, nilai percintaan, nilai pantang menyerah, nilai berusaha keras, nilai bekerja keras, dan juga lain-lain. Kebanyakan nilai-nilai yang diadaptasikan dari film ini ditujukan kepada kehidupan dan juga persahabatan. Dan itu semua yang telah kita bahas hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.